Kemudian peningkatan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi melalui pertemuan diskusi secara tatap muka atau virtual dengan mengundang para pakar atau anggota IKB TGP yang kompeten dalam bidangnya untuk berbagi ilmu antara lain terkait dengan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru misalnya. Dan lalu pernah juga dilakukan oleh anaknya Mas Nur, itu juga memberikan sosialisasi atau informasi kepada kita mengenai teknologi informasi itu cukup baik, nanti mungkin dapat diteruskan. Kemudian mengembangkan dan membentuk perpustakaan online atau dalam bentuk web sejarah tentang tentara seni pelajar di berbagai daerah. Ini seperti yang tadi saya kemukakan untuk Mas Kampo, bisa ini nanti di daerah lain diperdalam atau dikaji atau disurvei, kemudian ditulis, dan kalau bisa ya nanti dimasukkan dalam bentuk web, jadi semua bisa buka. Kemudian bidang dana usaha dan koperasi, ini pertama mengembangkan dan merintis peluang usaha dan pembentukan koperasi. Nah ini koperasi bagaimana ini perlu didiskusikan, bisa tidak dilakukan gitu. Kemudian mengadakan audiensi dengan pejabat terkait, ya, misalnya kaitan dengan kita akan menyelenggarakan semacam usaha melalui UKM atau koperasi, kita bisa manggil orang-orangnya untuk berbicara dalam mungkin dalam pertemuan selain tatap muka, mungkin bisa dengan melalui virtual. Kemudian mengadakan basar-basar, pengadaan kaos, penjualan buku dan lain-lain. Kemudian mengadakan seminar atau secara sehat tentang peluang-peluang usaha baik secara tatap muka maupun virtual. Ini dilakukan tidak hanya G2 ya, tapi G3 juga harus ikut berperan serta. Kemudian mengadakan pelatihan tentang praktek berbagai peluang usaha dan kewirausahaan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian bidang sosial budaya. Pertama adalah mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan hidup, sosial dan budaya baik secara tatap muka maupun virtual dari anggota untuk anggota. Kemudian pertemuan silaturahmi dalam rangka ulang tahun IKB STGB Brigadir 17 juga berbarengan dengan Apaktilas, juga wisata karya, dan juga kalau ada kemungkinan ya kita mengadakan arisan bulanan. Arisan bulanan itu kita tidak perlu hadir, kalau misalnya memang berkeberatan ya bisa juga ya secara online gitu arisan bulanannya. Kemudian memberi bantuan atau uang duka kepada anggota-anggota IKB TGB Brigadir 19 yang sakit atau meninggal dunia. Kemudian meningkatkan SDM pada seni budaya dengan mengajarkan dan melestarikan nilai seni budaya daerah antara lain tarian daerah, pencaksilat dan lain-lain. Jadi sebagai penguatan kearifan lokal dari anggota untuk anggota nama IKB TGB Brigadir 17. Kemudian mengadakan pertemuan pengajian bulanan misalnya, ini bisa 3 bulanan dengan mengundang ulama atau ustadz yang baik secara tatap muka maupun virtual. Kemudian bidang humas dan hubungan antar lembaga, pertama adalah mengembangkan dan menyusun buku sejarah IKB TGB Brigadir 17 di daerah atau cabang yang belum disusun. Ini setelah digali mungkin bisa nanti Mas Kampo ini yang berkoordinir. Kemudian menyelenggarakan upacara 17 Agustus setiap tahun baik di Tugu Proklamasi maupun masing-masing daerah atau cabang yang akan melaksanakannya. Kemudian mengikuti upacara Hari Pahlawan 10 November di Tugu Pahlawan, Jawa Timur. Mungkin kita sama-sama bisa ke Surabaya untuk merayakan secara nasional seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian mengadakan pelatihan seminar tentang wawasan kebangsaan baik secara tatap muka maupun virtual. Mengadakan audiensi dengan presiden atau pejabat terkait, karena memang dahulu generasi terdahulu itu pernah mengadakan audiensi dengan presiden. Ya,
Ya mudah-mudahan kita juga bisa gitu. Tapi kita harus menunjukkan apa sih kelebihan kita, apa yang kita sumbangkan kepada masyarakat negara gitu. Jadi mudah-mudahan bisa kita ketemu dengan tatap muka dengan presiden. Bisa secara resmi datang ke istana atau bisa mungkin di taman istana dengan presiden dengan tidak secara resmi, itu bisa juga dilakukan. Kemudian memelihara monumen sejarah para pejuang tentara seni pelajar dengan konsolidasi bersama IKB Brigade 17 baik pusat, daerah maupun cabang. Jadi kan banyak ini monumen-monumen sejarah yang ada ya. Kemudian juga ya termasuk sekolahan gitu ya. Ini perlu dilestarikan. Kemudian bidang advokasi dan bantuan hukum itu memberikan penyuluhan, sosialisasi, diseminasi produk hukum terkait bidang tugas. Kemudian mengadakan pertemuan diskusi terkait dengan konsultasi berbagai masalah hukum dengan para pakar atau pakar hukum baik secara tatap muka maupun virtual. Ya bisa juga misalnya sebagai contoh mengenai undang-undang yang terbaru kekerasan seksual, mungkin Mbak Sinta bisa menjelaskan misalnya, itu salah satu contoh. Kemudian mengadakan negosiasi, mediasi, pendampingan terhadap permasalahan hukum terkait dengan permasalahan organisasi. Yang ini misalnya kaitan dengan permasalahan organisasi yang menimpa kita juga ya, sebelum-sebelumnya, mungkin ini bisa memberi masukan. Kemudian melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyusunan rancangan, pembuatan dan dokumentasi berbagai surat keputusan yang akan diterbitkan oleh Ketua Umum anggota IKB Brigade 17. Jadi ini perlu dikoreksi oleh bidang advokasi dan bantuan hukum apabila ketua kita akan menerbitkan atau membuat surat keputusan. Kemudian advokasi penguatan organisasi IKB STGP Brigade 17 antara lain menjual ide, mempromosikan agar dapat meyakinkan untuk mengadakan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Ya ini bisa juga kaitan nanti pembuatan proposal dan lain-lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terlalu terang. Baiklah, Mas-mas dan Mbak-mbak, tadi kita sudah mendengarkan yang telah disampaikan Mbak Eka. Selanjutnya kepada masing-masing cabang ataupun daerah, apakah bisa memberi masukan kepada rencana kerja yang baru saja dibacakan tadi? Monggo mungkin dari cabang Surabaya. Monggo Mas Edi dari Jakarta. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, betul Pak Pri, Baika, Pak Angko dan Bu Yanti, Nun sewu. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Dedi Prasetyo Utomo. Kebetulan saya baru pensiun dari Kementerian Sosial. Sepupu saya ada Pak Esti. Jadi ini Pak Mas Angko terkait dengan tadi sosial budaya. Ya kan? Sosial budaya itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus menggandeng beberapa kementerian. Nah, ada sedikit gambaran ya, bahwa di Kementerian Sosial itu ada kita mitra kerja kita adalah satu TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Ini mohon izin lama nggak apa-apa ini saya bicara. Ya. Terus yang kedua adalah PSM, Pekerja Sosial Masyarakat. Itu ada di Kelurahan. Terus ada lagi satu lagi Karang Taruna.
ya itu mungkin kita bisa bersinergi dengan mereka. Nah, itu berbagai jenis kegiatan dan insya Allah saya bisa mensinergikan. Ya. Terus yang kedua, cuman saya kasih ini aja. Yang kedua adalah tentang tabur bunga. Ya, tabur bunga memang saya kebetulan ada di situ. Sekarang sudah pensiun. Jadi gini, Mas Kako, mohon izin. Coba saya kasih masukan adalah kegiatan kita jangan hanya itu saja. Sebetulnya banyak. Nah, kayak kita kan mengingat bahwa orang tua kita adalah pahlawan. Di kita Kementerian Sosial itu mengurus Taman Makam Pahlawan Nasional maupun Makam Pahlawan Nasional. Nah, itu kebanyakan di daerah makamnya tidak terurus. Itu kita bisa mapping dulu. Mungkin nanti kita bisa rembuk lagi. Mohon izin Bu Ketum. Jadi cuma hanya sekedar masukan saja. Sebetulnya kegiatan ini kita sudah mulia, Mas. Kita kalau bisa itu ditambah lagi. Ini banyak yang makam-makam ini yang tidak terurus oleh daerahnya. Terkait dengan pasti judulnya anggaran. Selalu itu dengan anggaran. Nah, gimana kalau kita ini sebagai pemangku pejuang penerus, gimana baiknya kalau kita sudah mulai bergerak ke arah situ. Gitu. Jadi makanya saya cuma hanya sekedar sekelumit saja dulu. Nanti mengenai penjabaran mungkin nanti saya akan sampaikan lebih panjang karena ini kan terbatas. Cuman mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Dan saya pun siap untuk kerja. Saya siap untuk kita mudah-mudahan di dalam usia saya ini bisa lebih bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi. Jadi saran kami tampung dan kami terima. Monggo. Surabaya. Alhamdulillah, Mas Isi. Mudah-mudahan dengan support tenaga dari Jakarta ini bisa lebih menghidupkan TGP kita di kancah nasional. Sebenarnya saya sangat bangga sekali pada hari ini, Bu Ketum. Ini saudara-saudara kita ini hampir kalau saya hitung kan 40 lebih 45 lebih. Ini saya rasa kesempatan ini jangan sampai kita coba buang cuma gitu ya waktu ini yang berkumpul ini. Ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Eka tadi satu yang mendidik saya ini, satu saja yang mendidik saya. Masalah yang mengadakan negosiasi di bidang advokasi dan bantuan hukum, mengadakan negosiasi mediasi pendampingan terhadap permasalahan hukum terkait dengan permasalahan organisasi. Nah, garis bawah ini masalah organisasi. Kita mulai MUBIS 2019 kemarin sampai dengan hari ini secara diur ini belum ya kita notariskan, belum kita kemenkumhamkan, ya kan gitu ya. Nah, apakah ini usulan saja, nanti kita coba mudah-mudahan para sedulur-sedulur yang berkumpul pada hari ini hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 ini mencetuskan satu gagasan atau ide yang nanti bisa diteruskan sehingga permasalahan organisasi kita ini secara diur bisa diakui oleh Kementerian Hukum. Nah, berkaitan dengan itu sebaiknya kita coba lanjut saja nanti. Kita lanjut dengan melihat dinamika rakernas ini. Saya melihat mari kita seleksi bersama ini melalui acara rakernas ini. Kita coba nanti kita teruskan saja kalau perlu dengan musyawarah besar luar biasa begitu. Sebentar seperti itu. Terima kasih. Kita sudah. Bagaimana untuk
Ya, sebelum kita ke sini, sebetulnya apa yang disampaikan Pak Mas Dedi tadi itu cabang-cabang sudah sebagian banyak ada yang melakukan, termasuk yang di Blitar itu pembersihan tempe, kemudian tabur bunga, kemudian bekerjasama dengan Karang Taruna itu sudah kita lakukan semua. Itu Mbak Utami yang sudah melakukan, saya memantau tadi. Jadi khusus di Blitar, kebetulan saya juga di Blitar, walaupun sekarang domisili di Malang, tapi semua kegiatan di Blitar itu pasti saya diberitahu dan saya pasti dijabil mau bantu apa tidak, termasuk setiap beberapa hari, yang tadi beberapa minggu sekali ya, setiap hari sekarang ya, masak gratis. Jadi kita taruh di depan rumah, itu sembako, siapa yang butuh ambil. Ya, dari Jakarta juga pernah kirim. Ya, itu Siapa? Ada. noning. Ini apa yang disampaikan Mas Fauzi tadi, memang sebetulnya beberapa hari sebelumnya itu kita juga melalui Zoom ataupun melalui japri-japrian itu juga kita prihatin dengan kondisi kita saat ini ya. Pasca Mubeslup di Surabaya tahun 2019, 9 November 2019 ya Pak Oji ya. Nah tentunya ini menjadi PR kita bersama. Tadi ada usulan memang untuk ke Kementerian Hukum dan HAM ini kan masih dalam arti progres tapi masih jalan di tempat gitu. Kemarin dapat informasi dari sana itu bahwa harus ada istilahnya penegasan ini kebetulan Ibu Ketua Umum ini kan saat ini dia sebagai Ketua Umum, tapi dalam kapasitasnya secara sehari-hari sebagai seorang profesional ya, jadi lepas bukan. Jadi keilmuan dari Ibu ini mungkin bisa memberi suatu tambahan wawasan kepada kita terkait dengan organisasi kita saat ini, terkait dengan hubungannya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin saya mohon bantuannya Ibu untuk menjelaskan kepada ini bukan sebagai ketua umum loh, bukan hanya karena sebagai profesionalisme. Saya mohon itu profesinya sebagai. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya berdiri di sini jangan melihat saya ketua umum. Tadi sudah selesai ketua umum saja. Sekarang saya menjadi anggota kami dan saya pribadi menjalankan juga sebagai profesi saya sebagai notaris. Kebetulan tadi dalam rapat sidang ini menyampaikan seperti tadi Mas Fauzi bahwa memang saat ini kita masih belum menyelesaikan masalah de jure daripada perkumpulan ini, karena memang perkumpulan ini yang sudah dibuat oleh ketua lama, pengurus lama dalam hal ini Mbak Tri itu tahun 2016 kemudian dalam perjalanan waktu 2019 kita mengadakan Mubeslup bulan November. Di dalam Mubeslup itu saya tidak mengerti karena pada saat itu kebetulan saya tidak ada di dalam sidang dalam Mubeslup itu. Jadi mungkin dalam euforia daripada begitu ininya dengan gembiranya, dengan arti yang bukan gembira dengan tanda kutip, bukan gembira dengan adanya pergantian pengurus, tetapi gembira berkumpul kembali dengan sedulur-sedulur semua pada hari itu yang mungkin sudah cukup lama juga. Kebetulan pada saat itu saya tidak hadir dan akhirnya terjadilah Mubeslup itu yang melupakan akan melakukan penyelesaian terhadap laporan ke Kemenkumham pada saat itu. Dan di dalam undang-undang notaris, dalam undang-undang kami
mengajarkan bahwa semua perubahan dari akte notaris dan dari sebuah akte perkumpulan atau sebuah badan hukum, karena perkumpulan kita sudah berbadan hukum. Ketika kita mengadakan perubahan, baik itu perubahan pengurus maupun perubahan lainnya. Jadi saya pisahkan ya di sini anggaran dasar yang dibuat notaris dan anggaran dasar yang sudah dibuat oleh generasi G1 sebelumnya kita pisahkan. Itu anggaran dasar yang dibuat G1. Tetapi secara yuridis adalah anggaran dasar yang dibuat di hadapan notaris. Itulah yang sudah mengeluarkan SK Menkumhamnya. Nah, pada Mubeslut kemarin 2019, karena kita sudah melewati lebih dari 3 bulan. Kalau kita ingin melanjutkan atau ingin melakukan meminta daripada SK yang baru dengan perubahan pengurus yang baru, maka berarti terhadap Mubeslut yang kemarin, walaupun itu sudah secara de facto, saya bukan tidak bicara de jure, secara de facto, acara Mubeslut 2019 menurut saya setelah saya melihat laporan dari sedulur semuanya sudah dijalankan sesuai aturan dan peraturan yang ada, sesuai anggaran dasar yang dibuat oleh generasi sebelumnya, generasi 1 sebelumnya, dan telah diperbaiki oleh kita semua, sedulur semua. Nah, di dalam itu, karena itu untuk melakukan perubahan pengurus itu, karena di situ di dalam Mubeslut itu terjadi perubahan pengurus dan perubahan beberapa pasal-pasal yang sebelumnya tidak tercantum atau tidak ada di dalam anggaran dasar yang dibuat oleh notaris. Karena itu di dalam Mubeslut 2019 saya melihat bahwa sedulur telah melakukan adanya selain perubahan pengurus, tetapi adanya perubahan pasal-pasal yang harus dicantumkan di dalam anggaran dasar yang dibuat oleh notaris, yang selanjutnya akan mendapatkan pengesahan terhadap perubahan tersebut. Oleh karena itu, saya mungkin di sini menyampaikan ketika Mubeslut itu 2019 dan sekarang sudah 2023, sudah hampir 4 tahun, itu sudah lewat dari 3 bulan. Jadi untuk melaksanakan, untuk mendapatkan itu, makanya saya sampaikan kita harus memerlukan adanya penegasan, pengesahan hasil Mubeslut 2019. Karena itu hasil Mubeslut yang 2019 yang lalu, dan saya sudah fotokopi ini di sini, kebetulan saya mempunyai ininya, ini hasil Mubeslut 2019. Inilah yang saya bicara di sini selaku notaris ya. Saya memerlukan penegasan pengesahan dari hasil Mubeslut 2019. Dengan adanya itu baru kita melanjutkan untuk melakukan perubahan. Apapun hasil dari Mubeslut ini nantinya akan dibuat di dalam sebuah akte notaris yang baru. Itu saja mungkin dari saya, Mas. Monggo dilanjut. Terima kasih Mbak Poni. Jadi itulah yang menjadi pemikiran kita semua untuk TGP ke depannya, di mana secara de facto memang oke, tapi secara yuridis belum ada pengakuan dari negara. Mas-mas dan mbak-mbak semua, bahwasanya Rakernas ini kan kita membicarakan tadi masalah kegiatan dan rencana kegiatan. Kemudian masing-masing cabang pun juga memberi usulan. Jadi untuk kesempatan ini untuk menyingkat waktu, karena tadi ada usulan daripada Mas Fauzi untuk menyelenggarakan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi pemikiran kita bersama, bahwa secara de juris kita belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Usulannya Mas Fauzi tadi dilaksanakan apa, Mas? Mubeslut. Berarti oke ya. Apakah teman-teman semua setuju untuk adakan Mubeslut? Gimana? Kita setuju ya? Tidak setuju? Tolong dicatat
Tapi sebelum untuk menuju Munaslup, saya tadi nggak tahu ini untuk kegiatan Rakernas kita ini untuk sudah ada belum berita acara untuk Konsep kita acaranya. iya kan untuk selesainya Rakernas ini kan kita tutup nanti kan dengan berita acara Ya ini langsung ditandatangani. langsung ditandatangani. Apakah maksudnya nah ya, ini tadi kan saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita akan menuju ke Munaslup. Tentunya Rakernas ini tadi kita kan berbicara kegiatan yang evaluasi dan rencana kerja. Nah, masing-masing daerah atau masing-masing cabang ini sebetulnya kan saya tahu mereka ini juga sudah mempunyai rencana kerja dan akan disampaikan secara lisan dan tertulis kan gitu. Seperti di Blitar saya tahu sudah siap. Nah ini saya tawarkan apakah ini mau disampaikan secara lisan atau cukup tertulis saja untuk menghemat waktu dan kita menuju kepada Munaslup yang kita lebih penting kalau menurut saya ya, sama-sama pentingnya. Tapi kalau masalah Rakernas tadi itu kan kita hanya membahas dua itu ya, evaluasi dan rencana kerja. Saya tawarkan itu disampaikan secara tertulis saja ke kita sehingga nanti bisa kita rangkum, kita simpulkan bersama-sama dan selanjutnya kita membuat berita acara bahwa Rakernas sudah dilaksanakan dengan baik dengan semua peserta menandatangani itu tadi dan selanjutnya mohon izin ini ya untuk kita memasuki Munaslup. Lanjutkan. Berarti untuk Rakernas ini apakah bisa kita sudahi? Untuk menandatangani usulan Ya, ini monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Karena sudah disetujui bahwa Rakernas ini nanti usulan untuk rencana kerja dari cabang dan daerah yang sudah membuat usulan dikirim secara tertulis, nanti mungkin dikumpulkan dan dibahas bersama pengurus pusat sehingga nanti akan keluar keputusan hasil Rakernas yang ditandatangani oleh Ketua Umum untuk dilaksanakan daerah dan cabang. Jelasnya seperti itu sehingga jangan lupa dari daerah dan cabang untuk segera mengirimkan usulan itu ke pusat. Kemudian acara ini berarti bisa ditutup Rakernasnya kalau sudah diterima oleh audien atau peserta sudah ditutup dan dibuat berita acara sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan Munaslup. Pemahaman kami seperti itu. Bagaimana? Ya. Terima kasih pimpinan sidang. Satu-satu. Benar. Terima kasih pimpinan sidang. Setelah saya membaca tadi daripada rencana kerja 2023 ya, mungkin apakah di situ tidak mencantumkan akan adanya MUBES ya, MUBES 2023. Apakah itu menjadi satu rencana kerja juga buat 2023? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kok pimpinan sidang. Gimana Mas Papan? Siap. Ya, sebelum kita tutup Rakernasnya kita lanjutkan dengan tadi kalau memang usulan langsung menuju sebelum mengambil keputusan, saya kira lebih baik. Kebetulan di sini semua hadir dari Pemda. Lebih sah lagi kalau ditanya satu-satu, ya apa tidak? untuk apa itu? Pembahasan menjadi Munaslup. Ya, karena semua ada di sini, jadi supaya kita mendengar telinga bahwasannya setuju untuk mengadakan Munaslup. Jadi tidak dari pihak ketua saja yang memutuskan setuju, ditanya saja dulu. Oke ya, saya terima ini ya. Bagaimana ya? Ya, saya akan bertanya kepada pengurus daerah dulu. Ya. Ini bentar, mau usul? Tangan tunjuk tangan aja. Dari mana? Dari Jakarta dulu siapa?
dari Jawa Timur. Jawa Timur. Setuju? Nah. Mubes lo? Ya. Ya. Jabodetabek setuju. Setuju. Dua. Catat Pak. Kita setuju. Kita setuju. Pak Yanti. Monggo Pak Yanti. Malang setuju. Oh ya sih. Jabodetabek setuju. Malang sudah menjadi setuju. Madiun setuju. Jogja. Bentar. Saya setuju, tapi kalau Munaslup tidak dilakukan, program kerja ke sana tidak akan berjalan. Karena yang menguatkan dari Munaslup ini adalah kita merubah itu akte pendirian dan Ya betul. Ya itu sudah sama. Sama. Gimana? Ada lagi apa yang Malang sudah. Malang sudah. Jogja. Oke. Madiun. Setuju. Oslo. Oslo. Setuju. Jogja sudah. Surabaya bodoh. Surabaya. Iya nanti. Oke siap. Setuju. Oke. Iya, saya mencoba untuk memberikan masukan kepada pimpinan sidang. Yang pertama tadi usulannya Bu Ketum itu memang tidak tercantum pada saatnya. Ini kan masalah dinamika rakernas lagi muncul. Ya. Jadi sebagai catatan nanti bisa disempurnakan di program 2023 ada yang pertama. Terus kedua tadi usulannya Mas Wawan sangat bagus sekali. Dimasukkan dalam juga berita acara supaya semua PD tadi yang menyetujui itu tanda tangan. Ya, oke. Sementara Surabaya lanjutkan sampai tuntas. Oke. Bandung, mana Bandung? Ini. Pak Rini. Oh ya. Setuju. Oh iya setuju. Bapak-bapak dan ibu tadi Mbak Koni sebagai anggota menyampaikan apakah dalam rencana kerja ini tahun 2023 tidak dimasukkan kegiatan mubes. Nah, mohon maaf Mbak Koni, kalau dalam pemikiran saya secara pribadi, kalau tahun ini 2023 kita sudah melakukan mubes tuh, masa dalam tahun yang sama kita akan mubes? Ini dalam pemikiran saya. Kalau mubes itu hanya nanti karena ini kita belum mubes ya, tapi kalau kita membicarakan perang mubes ini, kita anggap saat ini perang. Tapi mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu kan tinggal ngegongnya aja di mubes kan seperti itu. Nah, maksud saya seperti ini. Tapi yang disampaikan Mbak Koni, kenapa kok tahun 2023 tidak dimasukkan mubes? Karena menurut saya dalam 1 tahun kita mengadakan mubes, karena antara mubes dan mubes itu kedudukannya setara. Dan mubes itu hanya menunjuk memilih ketua umum. Alangkah baiknya ini sebentar. Alangkah baiknya kalau mubes ini sekaligus belum saatnya, tapi kita juga melakukan pemilihan ketua umum. Kira-kira bagaimana? Monggo Pak Basi. Pimpinan sidang mohon izin. Yang pertama sebaiknya rakernas ini sudah ditutup karena sudah sepakat. Iya, saya katakan tadi sudah ditutup. Cuma kan tadi kan berita acara apanya kan belum kita lakukan. Sesi kedua ini kalau mau dilanjutnya, ini kebetulan sudah ada snack, ini sudah ada snack. Sebaiknya karena begini. Maksud saya begini, ketika kita berbicara masalah Munaslup, sebaiknya itu diganti temanya menjadi musyawarah luar biasa kedua 2023, sehingga kita nanti bicara Munaslup dan masalah ini kan sudah pasti rakernas ini. Kalau ini yang diganti itu apanya? Pimpinan sidang. Maksud saya kita coba beri dicopot, beri waktu. Masa kita orang dicopot? Bukan dicopot, ditambah langsung dipasang saja atau diberi 5 menit seperti itu. 5 menit. Bentar, ini rakernas biasa saya tutup dulu ya. Siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jam
kami nyatakan ditutup. Monggo posisinya. Enggak, sebentar, sorry. Sebentar. Mbak, ditambah kursi dulu aja. Yang depan dikasih kursi. Ada 5 kursi yang di depan. Monggo sebentar. Nyun sewu. Depan 5 pakai kursi agak maju. Nah, ayo. 5, 6. Jangan mundur. Yang di belakang kursi ada yang berdiri. Nah, ayo duduk. Yang di depan kursi baru duduk. IKP Brigade 17, yang kami hormati Ketua Daerah IKP XTGP Brigade 17, para Ketua Cabang IKP XTGP Brigade 17. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan ridho dan rahmatnya semata. Maka hari ini kita bersama dapat hadir di SMP Negeri 4 Pare guna melaksanakan musyawarah besar luar biasa kedua tahun 2023. Pembukaan sidang paripurna dan pengesahan sidang kami persilakan kepada Ketua Sidang Mas Insinyur Harpianto Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saat ini kita akan memasuki kegiatan Mubesluk sesuai dengan kesepakatan yang kita ambil tadi pada saat Rakernas. Untuk kegiatan ini, marilah kita mengawalinya dengan pembacaan susunan acara dan tata tertib yang akan dibawakan oleh saudara kita Mas Kanko. Monggo Mas Kanko, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mas-mas bapak peserta Mubesluk pada hari ini tanggal 2 Februari tahun 2023. Adapun susunan acara pada hari ini, satu pembukaan, yang kedua penyalaku Indonesia Raya, yang ketiga mengeningkan CEPA, yang keempat Rakernas TGP, yang kelima laporan ketua panitia dan ketua panitia pelaksana, yang keenam sambutan yaitu sambutan dari ketua umum. Kemudian pembukaan Mubes luar biasa pada tahun 2003 dan pembacaan doa. Pada acara ini sekarang sudah dilaksanakan, maka tidak kita laksanakan lagi. Kemudian acara yang kedua adalah sidang paripurna yang pertama, yaitu pembukaan sidang yang pertama, kedua pengesahan sidang atau quorum, yang kedua penjelasan dan pengesahan jadwal acara, yang ketiga penjelasan dan pengesahan tata tertib Mubesluk, yang keempat adalah pengesahan pokok-pokok materi Mubesluk. Kemudian pada sidang kedua penjelasan dan pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja dan keputusan hasil Mubesluk 2019 yang telah disahkan. Yang kedua, penegasan atas pengesahan Mubesluk 2023, di mana di dalam hal ini pembicara seluruh anggota boleh berpendapat yang nantinya akan menjadi sebuah keputusan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Susunan acara ini bisa diterima? Alhamdulillah. Kemudian penjelasan tata tertib tentang Mubesluk 2023 tanggal 2 Februari 2023 di Pare, Kediri. Yang pertama, landasan hukum adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga periode 2019-2023. Status dan penyelenggaraan Mubesluk yang pertama pada pasal 2 ini, pengurus pusat dapat menyelenggarakan Mubesluk sesuai ketentuan pasal 13 ayat 3. Kemudian yang kedua, Mubesluk dilaksanakan dan dipimpin oleh ketua sidang atau wakilnya. Yang ketiga, Mubesluk dinyatakan sah apabila quorum tercapai. Yang keempat, diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2023 di Pare, Kediri. Pasal 3, tugas dan wewenang Mubesluk. 1. Menetapkan tata tertib Mubesluk. Kedua, menetapkan jadwal acara Mubesluk. Tadi sudah kami sampaikan. Kemudian bab 3, peserta dan peninjau Mubesluk. 1. Peserta Mubesluk adalah satu peserta aktif adalah semua anggota IKB XTGB Brigade 17. B. Peserta pasif adalah peninjau dan undangan yang hadir memenuhi undangan panitia Mubesluk. Bab 4, hak-hak peserta. Hak dan kewajiban peserta aktif adalah sebagai berikut. A. Menghadiri setiap persidangan dalam Mubesluk. B. Hak berbicara dan menyampaikan pendapat dalam setiap persidangan. C. Mempunyai hak suara. D. Menjaga ketertiban dan kelancaran setiap persidangan Mubesluk. 2. Pasal 5 ayat 2. Hak dan kewajiban peserta pasif dan peninjau. A. Menghadiri semua persidangan dalam Mubesluk. B.
tidak mempunyai hak suara. C. Memberikan saran dan usulan. D. Menjaga ketertiban dan kelancaran setiap persidangan. Kemudian bab 5 pasal 6. 1. Persidangan adalah sidang pleno dan sidang komisi jika diperlukan. 2. Sidang diikuti oleh peserta yang sudah ditentukan. Pasal 7. Tata tertib persidangan. Peserta berbicara setelah mendapatkan izin dari pimpinan sidang. 2. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara. 3. Pimpinan sidang menentukan batas waktu peserta berbicara. 4. Pimpinan sidang memberi peringatan kepada pembicara melampaui batas waktu dapat ditetapkan yang telah ditetapkan. 5. Pembicara tidak diperkenankan berbicara dengan menggunakan kata-kata yang tidak layak. Pasal 8. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat belum juga menghasilkan keputusan, maka pimpinan sidang mengadakan pembicaraan di luar sidang dengan pihak yang belum memberikan kata mufakat. 3. Bila musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan akan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak atau voting. 4. Keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya lebih dari 50% peserta yang hadir. Pimpinan sidang. Pasal 9. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang adalah ketua sidang, wakil dan sekretaris pengurus pusat IKP STGP atau salah satu anggota pengurus pusat yang ditunjuk oleh ketua umum. 2. Pimpinan sidang berkewajiban: A. Memimpin sidang dan menyampaikan hasil musyawarah atau sidang. B. Mengatur dan memelihara ketertiban jalannya sidang. C. Memberi izin dan mengatur hak berbicara peserta. D. Menjaga agar para peserta dapat berbicara tanpa satu gangguan. E. Memberi peringatan pada pembicara yang menyimpang dari pokok masalah atau menyinggung perasaan pihak yang lain. F. Jika dipandang perlu, pimpinan sidang dapat menunda jalannya sidang. G. Jangka waktu penundaan persidangan tidak lebih dari 10 menit. H. Bila waktu penundaan telah lewat, pimpinan sidang berhak melanjutkan persidangan. Bab 5 pasal 10 lain-lain. Demi keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Mubesluk, semua peserta wajib untuk mentaati seluruh peraturan yang termuat dalam tata tertib ini. Pasal 11 penutup. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur, diputuskan oleh pimpinan sidang. Peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah penyelenggaraan Mubesluk selesai. Ditetapkan di Pare pada tanggal 2 Februari 2023. Pimpinan sidang Insinyur Hardianti Nugroho MM, Sekretaris Dr. Anda Yuliati MSc. Saya kembalikan pada pimpinan sidang apakah tata tertib ini dapat diterima atau tidak oleh audiens. Terima kasih Mas Kangko. Kepada Bapak Ibu peserta Mubesluk, apakah bisa menerima apa yang disampaikan Mas Kangko tentang agenda dan tata tertib Mubesluk tadi? Bagaimana, diterima? Lanjutkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pokok-pokok materi Mubesluk kedua tahun 2023. Yang pertama adalah untuk kita membuat penegasan atas pengesahan hasil Mubesluk 2019, di mana hasil Mubesluk 2019 yang dilaksanakan di Surabaya itu, pertama kita sudah membuatkan ADART, dan ADART-nya ini saat ini ada di meja saya. Nanti mungkin pada saatnya akan diperbanyak untuk seluruh cabang maupun pengurus daerah. Yang kedua,
adalah bahwa disampaikan tadi bahwa tahun 2023 itu kenapa kok tidak diagendakan untuk Mubes? Ya, dari pemikiran kami bahwa Mubes dan Mubusluk itu kan hampir sama, di mana kedudukannya sama, mana Mubes yang kita rencanakan tahun 2023 bulan November agendanya adalah pemilihan ketua umum. Nah ini nanti saya tawarkan apakah kita akan membahas masalah itu atau kita sangat janggal menurut saya, sehingga saya tawarkan apakah bisa kita sekaligus memilih ketua umum. Nah, ini nanti saya kembalikan kepada semua audien. Apakah sekarang kita menginjak anggaran dasar, apakah kira-kira anggaran dasar yang 2019 yang sudah kita hasilkan ini, dan ini tidak berubah dari tahun 2019, di mana kita ingin agar kepengurusan kita ini yang prosesnya melalui notaris ini sebagai perlengkapan kepada Kementerian Hukum dan HAM bahwa hasil Mubusluk 2019 itu harus dilampirkan dengan penegasan atas pengesahan hasil Mubusluk. Jadi kalau bapak-bapak semua hari ini, kita sudah sore, bisa menerima ADART ini, tentunya nanti ini sebagai lampiran daripada surat penegasan atas pengesahan hasil Mubusluk 2019. Kira-kira apakah bapak-bapak setuju dengan yang ini tadi, tidak perlu kita bahas lagi? Saya tanya dulu kepada masing-masing pengurus cabang maupun daerah. Dari Jabodetabek dulu. Setuju tidak dilakukan pembahasan akhir lagi, dianggap ini sudah final ya. Iya. Saya tegaskan disebutkan tadi cuma bapak-bapak kok ibu-ibunya. Enggak sih, kebanyakan guru yang nggak dengar. Terus Surabaya gimana? Lanjutkan. Jogja, Setuju. Madiun, mana lagi nih? Malang, setuju. Bekasi, Bandung, Oke ya, kita setuju. Jadi ini cepat ini saya nah sekarang terkait dengan Mubes yang diusulkan, apakah ada yang sependapat bahwa Mubes itu harus dilakukan? Kalau memang tidak sependapat, kalau saya tidak sependapat, karena dalam 1 tahun kita akan melakukan Mubes dan Mubusluk itu kan kedudukannya sama, setara. Jadi dan tujuan daripada Mubes yang tahun 2003 yang sebetulnya kita sudah rencanakan itu adalah pemilihan pengurus. Alangkah baiknya kalau itu kita tarik sekarang. Nah sekarang saya minta kepada teman-teman, adakah ingin mengusulkan ketua yang lain? Ya, monggo. Mohon izin Ibu Presiden. Yang pertama, kalau tadi adik-adiknya sudah diketok, berarti kan sudah sah kok ini. Menurut kita, secara de facto. Ya. Kita coba lihat di pasal 6 ini ya. Pasal 6 ini. Kita coba baca. Pasal apa? Apa kepengurusan pasal 6 di ART. Pengurus pusat dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah besar untuk masa bakti 4 tahun. Artinya bahwa jika ADART ini diketok 2023,
berarti baru ada mubes lagi nanti 4 tahun ke depan 2027 ya, karena sudah kecil ini tadi ya. Berarti ini saya anggap sah secara de facto ya. Kalau di dalam mubes look ini memang sudah dianggap sah, berarti pengurus yang 2016 2019 berarti kan misioner. Oke, sepakat? Saya sekarang usul ketua umum kita aklamasi saja sekarang di sini mumpung ada Bu Ketum. Usulan saya begitu, pimpinan sidang. Terima kasih. Apakah teman-teman setuju dengan itu? Kalau setuju angkat tangan. Kok itu nggak ada yang angkat tangan? Oke, saya lihat tadi semua angkat tangan. Ternyata yang nggak angkat tangan ini ngantuk. Mas, belum Mas. Ini tadi kan pemilihan ketua, semua angkat tangan. Buktinya ada ono. Kalau bisa angkat tangan tapi difoto. Nah, gitu ya. Iya. Enggak ada yang putus angkat tangan. Ya, sampai tukang foto nih sih, tukang foto nih sih. Ini ketua, setuju ketua sampai 2027. Ini masih setuju. Ini masih setuju dulu. Ayolah. Oh, video. Oke, Mas Arfi, mohon kalimatnya diulang, gitu ya. Tadi yang kalimat tadi, siapa yang setuju untuk diperpanjang sampai 2027, gitu ya, angkat tangan semua. Terus angkat tangan dong. Nah, kameramen nikmatin. Mulai pertama. Nah, video. Ya, tunggu siap dulu Mbak. Sedulur-sedulurku kabeh, apakah sedulur-sedulur semua setuju untuk memilih kembali Mbak Koni sebagai ketua umum? Sampai 2027. Jadi mulai 2023 sampai 2027. Dan nanti kita akan melaksanakan mubes lagi pada bulan Februari tahun 2027. Setuju? Sekaligus merayakan hari ulang tahun TGP yang ke-80. Luar biasa. Terima kasih dulur-dulur. Sekarang saya mau tanya kepada Mbak Koni, apakah Mbak Koni bersedia? Wah, kok saya selalu di veta komplik seperti ini ya? Pimpinan sidang, sekarang saya setuju atau tidak setuju itu sangat subjektif. Secara aklamasi menyatakan semua setuju. Yang terpenting buat saya pribadi, tanyakan dulu kepada yang bersangkutan. Setuju, baru lempar ke form. Apakah setuju? Setuju. Oke. Dilempar lagi nanti. Ya, terima kasih. Ini sebagai ini kan kita akan bersuara. Iya. Latihan. Nanti saya ulang lagi.
menjawab. Saya kok jadi mau berbesmili nih gimana ya? Saya tolak itu semuanya mendukung ya, dan selama ini juga gimana ya, berat saya mengatakan tidak, tetapi berat sekali itu mengatakan tidak, tetapi ya dengan ikhlas, dengan amanah saya terima kembali. Demi cintanya kita semua untuk TGP. Dan saya khususnya cinta saya kepada ayah saya yang selalu menggaung-gaungkan nama TGP sampai di mana dia berada, selalu bilang TGP, sampai yang namanya baju dalam pun dia tulis TGP. Jadi saya hanya teringat Papi, saya berdoa pada hari ini untuk Papi, kita doakan semuanya untuk Papi almarhum, supaya Papi mendengar bahwa kami sedulur-sedulur TGP semua yang berada di Pari pada hari ini, mereka menginginkan saya untuk meneruskan cita-cita Papi di dalam satu perkumpulan ikatan keluarga besar ini. Saya mohon semua mendukung saya juga, dan juga mohon izin kepada sesepuh kita yang sudah mendahului kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbahagia kalau tadi sudah menyampaikan. Kalau Mbak Komi nanya apa berbes pilih, saya juga berbes pilih. Saya tadi Mbak itu juga banyak berbes pilih. Kalau berbes pilih bukan itu saya nangis. Jadi saya, karena kita sudah mendengar tadi Mbak Komi bersedia, tentunya sebaliknya kita sebagai anggota keluarga besar IKB, ya kita harus solid, kita harus mendukung apa menjadi programnya Mbak Komi. Dan sebaliknya Mbak Komi pun mendorong program yang ada di cabang maupun di daerah. Marilah dengan semangat yang baru ini kita memajukan nama TGP. Di sambut hujan ini berkah.
Bayu, mas-mas semua yang kali ini hadir dalam Rakernas maupun dalam Mubeslo. Mudah-mudahan apa yang sudah kita hasilkan ini membawa berkah, membawa kebesaran nama TGP ke depannya. Dan selanjutnya apakah Mubeslo ini sudah cukup ya? Monggo Mas Nur sebelum saya tutup. Jadi sebelum ditutup ini nanti terakhir kan ditutup. Ya setelah ditutup itu nanti berita acara harus selesai. Ya, kita jangan keluar. Jangan keluar. Ya kita cangkruk di sini. Ya. Sampai selesai. Gitu ya. Iya. Untuk ada yang menyambut Gusti Allah memberi rezeki kepada kita semua. Semoga semuanya bermanfaat barokah. Amin. Ya, Mas Nur. Terima kasih. Memang kita sepakat menyelesaikan semua hari ini, tapi Mubeslo harus memang kita tutup. Gitu. Terima kasih. Dengan demikian Mubeslo tanggal 2 Februari 2023 di Pare ini saya nyatakan selesai, dan mudah-mudahan apa yang menjadikan harapan kita bisa kita kabulkan dalam Mubeslo ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa musyawarah besar luar biasa kedua tahun 2023 berjalan dengan baik, maka disampaikan doa yang akan diantar oleh Bapak Kiai Haji Nur Hadi. Dipersilakan. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga acara kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fid-din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syukratil maut wa najjatna minan nar wal afdal hisab. Allahumma fir wali walidayna wa rahmatna saghira. Allahumma fir wali walidayna wa rahmatna saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah berkah, semuanya manfaat untuk kita dan rukun semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain demikian, melaksanakan selebrasi musyawarah besar luar biasa kedua tahun 2023 tanggal 2 Februari tahun 2023 di Pare selesai. Semoga mendapat ridho Allah dan kita bisa bekerja dengan baik. Akhirul kalam, saya selaku pemandu acara beserta panitia, bila ada tutur kata dan sikap kami yang kurang berkenan, akhirul kalam bila dari walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.